Shalom, terpujilah Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kita, dan patut kita bersyukur karena hari ini adalah hari yang kembali Tuhan berikan kepada kita, agar kita dapat mengabdikan seluruh kehidupan kita untuk hormat kemuliaan bagi namanya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-17 akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan perbuatan baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian bacaan firman Tuhan. Di pagi hari ini berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam suasana kemerdekaan di bulan Agustus ini, kembali kita diajak untuk berpikir, kembali kita diajak untuk merenung bagaimana sikap kita, bagaimana peran serta kita sebagai orang percaya. Dalam pembacaan firman Tuhan kita memang Rasul Petrus menjelaskan, mengingatkan kepada orang-orang percaya bagaimana status mereka yang sebenarnya. Digambarkan di sini bahwa kita sebagai orang-orang percaya digambarkan adalah sebagai pendatang atau perantau. Ini bicara tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Bahwa sebenarnya kita adalah warga negara kerajaan surga. Sementara menanti dijemput oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segala Raja, dan kita akan diangkat dan akan menikmati persekutuan dengannya di surga nanti. Tetapi kenyataannya bahwa kita ini masih dalam masa-masa penantian. Masih hidup di dunia ini, masih saja harus bergulat dengan tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan. Bahkan kita juga adalah bagian dari sebuah bangsa, di mana kita juga dituntut bukan saja menunjukkan iman kita sebagai orang percaya, makanya dikatakan di bagian ayat yang ke-12, miliklah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Jadi kita dituntut untuk menunjukkan integritas iman kita, kualitas iman kita di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi juga kita juga dituntut sebagai orang-orang percaya untuk patuh dan tunduk kepada pemerintah yang ada. Ya, meskipun sekali lagi dalam konteks pemerintahan mungkin kita tidak puas, kita tidak merasa mendukung, ya begitu ya. Tetapi dalam konteks kita sebagai orang percaya, dikatakan di sini tunduklah karena Allah. Jadi semua kita kerjakan dalam rangka kita mengabdi kepada Allah. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, bahkan maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menguatkan orang yang berbuat baik. Karena apa? Karena ini adalah kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali dalam suasana kemerdekaan seperti ini, mari kita kembali merenung, kembali kita berpikir, kira-kira apa yang sudah kita kerjakan bagi bangsa ini? Apa yang sudah menjadi kontribusi nyata bagi bangsa ini? Apakah kita sebagai warga negara sudah sungguh-sungguh menunjukkan kualitas iman kita ya di tengah-tengah tantangan orang percaya di Indonesia? Apakah kita sudah benar-benar menunjukkan kualitas kita sebagai orang percaya yang dapat mempertanggungjawabkan iman kita? Bahkan, apakah kita juga sebagai orang percaya adalah orang yang patuh dan tunduk kepada pemerintah? Lewat pajak kita, menghormati setiap keputusan pemerintah, mendukung pemerintah. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat membakar semangat nasionalisme kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai kita orang-orang percaya di negeri ini. Kita berdoa.
Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur bahwa menjadi bagian dari bangsa ini. Kami terlahir sebagai orang Indonesia, di mana kami punya tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Sebagai orang Kristen di Indonesia, kami dituntut bukan saja menjadi garam dan terang, menjadi kesaksian yang baik, tetapi juga kami dituntut untuk mendukung setiap keputusan pemerintah. Mampukan kami agar pengabdian kami, kontribusi kami bagi bangsa ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, berkati apa yang kami kerjakan hari ini dan juga memberkati orang-orang kami kasih. Amin.